Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang. Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum, akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal
gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang. Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya
sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Pol Matius Hukum akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang.
Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum, akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan
seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang. Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum, akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan
dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang. Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum, akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang
orang yang mengajukan laporan ke polisi, meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondantri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang. Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum, akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga, dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan, dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten
Kabupaten Musi Banyuasin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar Kabupaten Mura telah menyiapkan 4 unit kendaraan pemadam yang ditempatkan di pos-pos di berbagai kecamatan demi mengantisipasi kebakaran yang akan datang. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menyita berbagai aset mewah hasil tindak pidana pencucian uang jaringan narkoba internasional yang berada di Palembang. Peredaran narkoba ini adalah jaringan Malaysia Palembang dan Aceh Palembang. Aset yang disita meliputi beberapa bidang tanah dan ruko yang ada di Palembang, kendaraan berupa mobil dan motor, serta perhiasan. Ungkap kasus tersebut akan dirilis dan dipimpin oleh Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum pada Rabu, 9 Oktober 2024. Pantauan di lokasi ruko Jalan Bypass Alang-Alang Lebar. Barang sitaan telah dipasang segel dan garis polisi oleh BNN Republik Indonesia. 4 tersangka yang berinisial AS, HI, AT, dan seorang wanita berinisial LM dihadirkan dalam press release tersebut. Barang bukti milik salah seorang tersangka yang dihadirkan saat press release ada 6 unit mobil dan 5 unit sepeda motor, serta ada 5 pintu ruko yang semuanya sudah disegel oleh BNN. Kepala BNN Republik Indonesia, Komjen Pol Matius Hukum, akan terus menelusuri aset lainnya, bekerja sama dengan BPN dan penegak hukum lainnya. Tribuners, beredar informasi bahwa para guru pegawai negeri sipil sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Pali Sumsel merasa terbebani dengan adanya pemotongan gaji pada bulan Oktober 2024. Kondisi ini membuat para guru bertanya-tanya karena mereka belum mengetahui alasan dibalik pemotongan gaji tersebut. Para guru merasa pemotongan ini memberatkan, terutama bagi yang hanya mengandalkan gaji untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Salah satu guru yang terdampak menyebut bahwa ini bukan hanya soal
gaji yang dipotong, tetapi tanggung jawab mereka untuk menghidupi keluarga dan kondisi ini sangat menyulitkan. Dikatakan bahwa besaran pemotongan bervariasi berdasarkan golongan dan mereka menganggap hal ini aneh karena gaji guru berasal dari APBN dan dana alokasi umum pusat, bukan dari kas daerah. Oleh karena itu, menurut para guru tidak seharusnya ada penundaan atau pemotongan gaji dari pemerintah pusat. PLT Kepala Dinas Pendidikan Pali, Ardian Putra Muhdalili, menjelaskan bahwa situasi ini bukan pemotongan, melainkan penundaan pembayaran. Ardian mengatakan penundaan ini terjadi karena adanya kekurangan anggaran yang disebabkan penyesuaian golongan dan penambahan guru P3K. Ia menambahkan bahwa gaji akan dibayarkan setelah APBD Perubahan 2024 disahkan, yang saat ini masih menunggu verifikasi dari pemerintah Provinsi Sumsel. Ardian menyampaikan bahwa penundaan pembayaran ini telah diumumkan melalui grup WhatsApp dan surat edaran resmi akan segera diterbitkan setelah ditandatangani. Tribuners, puluhan warga di Kabupaten Musi Banyu Asin menjadi korban penipuan aplikasi CleanSpark yang berbasis Bitcoin miner. Para korban rela menaruh deposit hingga puluhan juta rupiah karena tergiur keuntungan yang dijanjikan. Setelah mentransfer uang, aplikasi tersebut justru tidak bisa diakses lagi. Merasa ditipu, puluhan korban mendatangi Polres Muba pada Kamis 10 Oktober untuk melaporkan kejadian ini. Salah satu korban, Armayanti dari Sekayu, mengatakan dirinya baru sebulan menggunakan aplikasi tersebut dan sudah mendepositkan uang sebanyak 12 juta rupiah. Ia mengenal aplikasi ini dari seorang pegawai kantor lurah Kayu Ara di Kecamatan Sekayu. Armayanti mengaku bahwa kerugian anggota yang dia ajak mencapai 50 juta rupiah. Namun hingga kini mereka belum berhasil menarik uang karena aplikasi mengalami gangguan. Admin aplikasi memang sempat menyarankan mereka membeli mesin pajak selama setahun. Namun setelah itu aplikasi justru tidak bisa dibuka kembali. Kuasa hukum korban Indra Fikri melaporkan bahwa sudah ada 20 orang yang mengajukan laporan ke polisi meskipun jumlah korban di Muba diperkirakan mencapai ratusan. Ia menjelaskan bahwa kerugian bervariasi dan total kerugian diperkirakan sudah mencapai miliaran rupiah. Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo, bahwa pihaknya telah menerima konsultasi dari kuasa hukum korban dan masih mempelajari kasus ini lebih lanjut. Tribuners, sepanjang tahun 2024 dari Januari hingga September, total 17 rumah di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan mengalami kebakaran. Data ini diperoleh dari catatan Satpol PP Damkar Musirawas. Kepala Satpol PP Damkar Musirawas, Yudi Fahriansyah, melalui Kasih Pencegahan Kebakaran Ari Mardona, menyatakan bahwa jumlah kebakaran rumah di Musirawas tahun ini cukup tinggi. Ari menjelaskan bahwa kejadian tersebut tersebar di 12 kecamatan, dengan rincian 3 rumah terbakar pada Januari, 2 rumah pada Februari, masing-masing 1 rumah pada Maret, April, dan Mei, 4 rumah pada Juli, 2 rumah pada Agustus, dan 3 rumah pada September. Selain kerugian material yang mencapai miliaran rupiah, insiden tersebut juga menelan korban jiwa, dengan 2 orang meninggal dunia di Sungai Pinang, Kecamatan Muara Lakitan, serta 1 orang luka ringan dan 2 orang luka berat. Ari menambahkan bahwa kebakaran tersebut sebagian besar disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih memperhatikan upaya pencegahan, seperti memastikan instalasi listrik dalam kondisi aman sebelum meninggalkan rumah, mematikan kompor, dan mencabut peralatan listrik yang tidak digunakan. Ari juga menyarankan agar setiap rumah menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR untuk pertolongan pertama jika terjadi kebakaran. Satpol PP Damkar